Bakso memang andalan kalau pas cuaca dingin teman. Diguyur kuah panas dan saus pedas. Sedap banget disantap saat hujan deras. Apa nih? Loh, kan Unyil tadi pesennya bakso. Kok yang keluar malah gunung? Yah, ini gimana makannya nih teman? Walah, sekarang gunungnya malah meletus pula. Lihat tuh teman, lavanya pada meluap keluar. Kabur! Tolong, selamatkan Unyil dari lava gunung berapi. Ternyata Unyil salah teman. Unyil kan nggak tahu teman. Ternyata ini emang bakso beneran. Ini bakso bukan sembarang bakso. Namanya bakso volcano misterius. Wah, cocok kan sama bentuknya yang mirip gunung berapi. Lengkap dengan lelehan lava dan topping material letusan yang macam-macam banget. Nah teman, sebenarnya kenapa sih kita selalu berusaha menghangatkan badan saat cuaca dingin? Ternyata ini adalah respon alaminya teman. Bisa dengan mengenakan baju lebih tebal atau mencari makanan atau minuman hangat. Di saat inilah tubuh mengalami penguapan melalui pori-pori. Di saat pori-pori mengecil, panas buat tubuh pun akan meningkat. Nah, kalau kita gagal menghangatkan diri, bisa-bisa kita terserang hipotermia teman. Bahaya loh ini. Sebenarnya banyak tanda-tanda yang muncul saat badan kita kedinginan. Mulai dari bersin, muncul bercak biduran yang menjadi reaksi alergi dingin. Lalu beberapa penyakit juga bisa muncul saat hawa dingin. Seperti sesak napas, pilek, sinusitis, dan alergi kulit. Yang paling ringan, kulit bisa mengering hingga pecah-pecah. Pada kasus khusus bisa sampai mimisan. Itulah sebabnya, walaupun saat dingin kita jarang haus, tetap penuhi kebutuhan cairan ya teman. Kalau enggak, kita bisa dehidrasi. Tuh kan teman, penting banget memilih makanan dan minuman yang tepat buat menghangatkan badan. Kayak gunung bakso kita kali ini. Yuk kita lihat cara bikinnya teman. Nah, gunung pada bakso volcano ini terbuat dari kulit pangsit yang dicetak berbentuk kerucut. Perekatnya pakai olesan sedikit air. Habis itu langsung deh digoreng. Caranya unik nih, yaitu dengan cara disiram minyak panas berkali-kali sampai matang coklat kemasan kayak gini teman. Baru setelahnya kulit pangsit bisa dilepaskan dari cetakan. Wah, ini sih emang kudu dikerjain sama yang pro. Kalau enggak, gunungnya bisa rontok deh tuh, hancur berantakan. Terus, mana baksonya teman? Oh, ternyata di sini dia teman. Eng. Baksonya ngumpet di dalam gunung volcanonya. Kalau mau makan, angkat dulu gunungnya pakai capit, lalu pindahkan. Tada! Langsung kelihatan deh material letusan gunung berapinya. Ini semuanya bakso teman. Total ada 16 butir dengan aneka isian. Mulai dari bakso gurih, bakso pedas isi sambal, bakso keju, sampai bakso wagyu. Nah, dari luar bentuknya mirip semua. Makanya dinamakan bakso misterius. Karena kita bakal dikejutkan dengan aneka sensasinya. Awas aja, tiba-tiba keluar. Kena deh ranjau bakso mercon sambalnya. Buat pengganti kuahnya, cocol aja sama tumpahan lavanya. Ditambah saus keju yang gurih dan pedas. Kalau penasaran, cobain aja dua-duanya.
jadi ketahuan semua rasanya. Unyil kan nggak mau rugi teman. Nggak cuma bakso loh, ada sosis plus kriukan dari lapisan gunung yang kita hancurkan. Kayak gini nih teman, widih. Ini mah dijamin kenyang mentok teman. Karena seporsi jumbo begini bisa dimakan barengan sampai 4 orang. Asik kan? Bisa seseruan rame-rame teman. Wah, mumpung masih panas dan lava volcanonya masih ngebul. Come on, kita sikat teman. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hore, hore, hore. Selamat datang di rangkaian bulan berteman. Oktober, November, Desember. Bulannya hujan nih teman. Ya walaupun tahun ini musim hujan datangnya terlambat, tapi belakangan hujan sudah semakin sering dan deras teman. Artinya sudah saatnya nih kita bawa tentengan wajib musim hujan. Benda yang kalau ditutup mirip tongkat, tapi kalau dibuka berubah jadi konsep tenda. Apa yuk? Yap, payung. Di awal penciptaannya, 2000 tahun sebelum Masehi, payung gak cuma jadi alat pelindung diri dari sinar matahari dan hujan saja teman. Bangsa-bangsa besar seperti Mesir, Yunani, Tiongkok, dan Syria awalnya hanya menggunakan payung bagi para anggota keluarga kerajaan saja. Nah, penggunaan payung makin berkembang ke Asia Timur seperti Tiongkok dan Jepang yang menggunakannya sebagai aksesoris dekoratif untuk mempercantik penampilan dan lambang penghormatan teman. Nah, makin kesini desain payung berkembang makin ke sana. Maksudnya jenisnya makin banyak. Mulai dari payung lipat yang praktis dibawa kemana-mana sampai payung klasik yang memanjang. Ukurannya juga berbeda-beda. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Belakangan, payung juga menawarkan desain yang unik dan estetik. Kita jadi tetap tampil kece, walaupun langit sedang kelabu teman. Lihat nih, awalnya sih si payung tampil polos-polos aja. Tapi begitu kena air, tada! Muncul deh motif bunga-bunga yang cantik. Bagian payung yang basah saat tersiram air hujan berubah jadi motif bunga. So cute ya teman. Kalau sekarang sih, payung penting banget buat melindungi kita dari terpaan cuaca yang makin ekstrim teman. Terik matahari yang menyengat bisa berbahaya buat kesehatan kulit dan bikin kepala pening karena heat stroke. Sebaliknya, guyuran hujan bisa bikin meriang karena suhu tubuh turun drastis saat cuaca jadi dingin. Nah, semuanya bisa kita tangkal kalau pakai payung. Cuaca udah agak cerahan nih teman. Unyil jalan-jalan dulu ya. La. Hehe. Loh, kok hujan lagi? Aduh, mana payungnya udah kadung ditinggal di rumah pula. Yah, Unyil pulang lagi aja deh kalau gini. Daripada pilek, ya kan? Aduh. Gimana nih OOTD Unyil hari ini? Keren banget kan? Hoodie biru memang sengaja Unyil siapin buat menyambut kondisi cuaca akhir tahun yang sering banget hujan. Biar badan Unyil tetap hangat dan kepala nggak basah kehujanan teman.
Nah, kalau teman-teman unyil yang lain udah pada ready belum ya menyambut musim hujan? Yuk, kita tanyain teman. Biasanya kalau udah masuki musim hujan gini, aku konsumsi banyak vitamin sama siap bawa payung sih. Yang pastinya aku bawa jas hujan sama ada payung. Kalau jas hujannya adanya di motor, tapi kalau untuk kegiatan outdoor aku pakainya ada di payung ini. Biasanya sih saya karena gampang sakit juga ya, jadi suka banyak minum vitamin. Terus makanannya yang sehat-sehat, jadi nggak yang pedes-pedes atau gimana. Tentunya sih ya kayak jaket karena dingin ya musim hujan ini tuh sama payung. Minum vitamin, banyakin makan buah, pokoknya makanan yang sehat-sehat aja biar nggak terkena flu atau batuk kayak gitu. Paling saya bawanya untuk kopi. Sama tisu aja sih, kalau misalnya kena air hujan kan pasti basah, jadi bisa dikeringin gitu. Wih, pada TOP-BGT banget nih persiapan teman-teman unyil. Emang ya musim hujan tuh penuh tantangan. Jadi perangkat pelindung diri dan berbagai alat elektronika kayak HP atau laptop harus banget disiapkan. Konsumsi vitamin dan makanan sehat juga nggak boleh lupa ya. Nah, kalau teman-teman unyil di rumah udah pada nyiapin apa aja nih? Biar kita semua siap menyambut dan celebrate the rain nih teman. Cakep. Nah, mumpung udah masuk musim hujan, sekalian yuk kita nyetok jas hujan teman. Biar kita bisa main terus, walaupun lagi hujan. Tapi awas pilek ya teman. Buat anak-anak, jas hujan juga makin lucu-lucu bentuknya. Kayak yang ini nih, jas hujan UFO. Udah desainnya gemes, jas ini gampang banget dilipat. Dan cukup mungil dimasukkan tas. Bagian tangannya ada karetnya, jadi nggak gampang lepas. Bagian depannya bening, jadi pandangan tetap jelas. Asal hujannya nggak deras banget ya teman. Nah, yang ini juga cute banget teman. Jas hujan bentuk karakter. Pasti bikin anak jadi makin happy saat hujan. Selain itu, ukurannya cukup panjang, jadi bisa melindungi tubuh lebih baik. Hujan deras pun jadi nggak takut basah lagi deh. Kalau yang ini buat mama papanya nih, waktu bepergian naik motor. Jas hujan ini gak cuma melindungi penumpang, tapi juga sekalian semotor-motornya. Kalau terlindung begini kan si motor jadi awet, gak gampang jamuran, karatan, cat kusam, atau bahkan muncul korsleting listrik yang berbahaya. Aduh, amit-amit ya teman. Bagian spion juga terlindung karena gak terkena guyuran hujan. Wah, asik kan? Jas hujan lucu-lucu begini banyak banget dijual di marketplace kok teman. Tinggal klik-klik terus check out aja deh. By the way, teman-teman unyil pada tahu nggak sih pelindung hujan tuh banyak loh jenisnya. Ada yang water resistant, water repellent, dan waterproof. Wah, apa tuh bedanya? Yuk kita bedah satu-satu teman. Water resistant. Ini tuh tingkat rendah ketahanan air. Dia bisa menghalangi air saat gerimis, percikan, dan tumpahan air yang jumlahnya sedikit. Level 2, water repellent. Ini lebih kuat nih teman, karena ada lapisan khusus anti airnya. Kalau yang ini nih, bisa nih menahan guyuran hujan yang lumayan deras.
Nah, kasta yang tertinggi teknologi penahan air adalah waterproof teman. Benar-benar tahan air karena dilapisi bahan plastik PVC atau termoplastik poliuretan. Bahannya memang lebih berat, tapi air nggak bakal merembes sama sekali loh teman. Cocok banget nih buat extreme outdoor activities. Tapi tahu nggak sih teman, semua teknologi penahan air tadi semuanya menggunakan prinsip sederhana loh, yaitu sifat daun talas yang hidrofobik alias tidak suka air. Sifat inilah yang bikin daun talas tetap kering walaupun terguyur air dalam jumlah banyak sekalipun. Setiap menyentuh permukaan daun talas, air akan bergerak ke sana kemari karena partikelnya tidak bisa menempel pada daun. Wah, kok bisa gitu ya teman? Ternyata karena daun talas punya kandungan zat seperti lilin yang sangat tipis. Zat inilah yang melapisi dinding sel luar daun talas dan bersifat seperti minyak yang tidak bisa bercampur dengan air. Wah, canggih banget ya teman. Siapa nih yang gampang laparan saat sudah mulai masuk musim hujan? Emang ya kalau hawa lagi adem-adem bawaannya pengen makan melulu. Ternyata itu cara tubuh kita buat menjaga suhu agar tetap hangat teman. Makan juga dipercaya bikin mood jadi bagus lagi setelah kita kekurangan sinar matahari karena mendung terus. Ternyata kekurangan paparan sinar mentari bisa menyebabkan depresi musim dingin teman. Gejalanya seperti muncul perasaan putus asa, hilang energi dan konsentrasi, sampai muncul pikiran ingin bunuh diri. Waduh, amit-amit cabang bayi ya teman. Nah, menyantap makanan hangat bisa menyingkirkan semua perasaan itu. Bahkan sebaliknya menimbulkan rasa nyaman, puas dan tenang. Cakep nggak tuh teman? Makanya Unyil mau ajakin nih main ke tempat makan unik yang enak banget. Ini nih yang lagi ngetren, makan pakai klepot. Wah seru ya, klepot ini jago banget menahan panas lebih lama dibandingkan panci biasa. Selain itu, masak dengan klepot juga membuat rempah-rempah dan bumbu jadi lebih wangi. Kenapa? Karena pori tanah liat pada klepot akan menahan kelembapan dan aroma di dalam pot. Keren! Nah, ada 2 jenis klepot yang paling banyak digunakan teman. Pertama, klepot tanah liat yang membuat aroma masakan jadi lebih harum saat asap muncul sepanjang proses memasak. Jenis kedua adalah klepot keramik, lebih modern dan praktis pemakaiannya. Klepot ini bisa menghasilkan kerak nasi yang lezat saat dipanaskan di atas kompor. Terus gimana cara masaknya? Ayo deh, kita intip teman. Pertama, klepot dioles minyak, lalu masukkan nasi Hainam. Baru setelah itu kita masukkan aneka toppingnya seperti ayam dan daging panggang merah, soy egg, jamur, dan lapchong atau sosis merah. Masak hingga matang. Kalau sudah matang sempurna, masuk bagian paling serunya nih teman. Tembak! Ayam dan daging panggang merahnya ditoach hingga kecoklatan, lalu ditambahkan pokcoy dan daun bawang. Buat yang hobi makan mie, ada juga nih. Pertama, tumis bawang putih dengan minyak sampai kecoklatan. Baru kemudian kita masukkan mie dan kuahnya. Panaskan selama 2 menit. Lalu tambahkan slice beef, soy egg, cabai rawit, sayur kailan, dan fried lotus. Lalu masak hingga mendidih. Wih, kebayangkan rasanya teman.
Riwayat klepot awalnya tersohor di dunia kuliner Romawi kuno. Lalu penggunaan klepot terus meluas sampai ke wilayah Cina kuno yang terus berkembang sampai sekarang. Jenis, bentuk, warna, dan ragam hiasnya jelas berbeda di masing-masing negara. Tapi sama cantiknya ya teman. Awalnya, klepot lebih banyak digunakan untuk memasak masakan vegetarian, seperti sapo tahu. Tidak ada bahan berbasis hewani dulunya. Ketahanan klepot yang sangat handal membuat alat masak ini makin berkembang dan tersebar hingga ke Eropa, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Bahan masakan yang diolah pun makin beragam seperti saat ini. Lalalalalalala. Aduh, di luar dingin banget nih teman. Wah, pas banget nih, ada yang anget. Enaknya coba yang mana dulu ya? Kayaknya yang itu lucu tuh. Bentuknya kayak roda. Kayak bunga deng. Unyil mau cobain penasaran nih rasanya. Tapi ya jatuh teman. Aduh. Seger banget. Lihat air terjun begini ya teman. Cakepnya lagi, ini nih tercatat sebagai air terjun buatan terbesar teman. Tingginya aja sampai 40 meter dan lebarnya 90 meter. Pantes aja Museum Rekor Indonesia atau MURI sampai menobatkan air terjun megah ini sebagai air terjun buatan manusia terbesar di Indonesia loh. Wah, Unyil langsung FOMO teman. Fear of missing out alias nggak mau ketinggalan nih teman. Lokasinya adem banget, dikelilingi hutan pinus hijau yang pas banget buat healing. Apalagi suara gemercik air yang mengalir dan air terjun yang gemuruh bikin kepala jadi rileks banget ya teman. Seluas 4 hektar ini ada 2 air terjun teman. Gak cuma bisa kita nikmati pemandangan cantiknya, tapi juga bisa nyantai nongki asik di sini teman. Banyak banget pilihan kuliner di sini. Makin dalam kita masuk, air terjun utamanya makin kelihatan tuh. Alternatif tempat duduknya juga bisa dipilih sesuai budget kita nih teman. Ada area terbuka di atas dek, rumah kaca, restoran 4 lantai atau sofa yang pemandangannya super instagramable banget deh. Paduan yang cakep dari konsep natural dan modern teman. Cakepnya lagi, sepanjang pembangunan air terjun buatan ini gak ada satupun pepohonan yang ditebang teman. Jempolan banget gak tuh? Unyil jadi penasaran banget nih, gimana ya caranya bikin air terjun buatan? Yuk kita gali infonya teman. Permisi mas, Unyil tanya dong. Air terjun ini airnya dari mana ya mas? Jadi gini Nyil, airnya itu memang tidak diambil dari sungai ataupun tidak diambil dari mata air. Tapi memang kita tampung di kolam seperti ini, terus kita sirkulasi menggunakan mesin. Oh gitu. Terus cara kerja mesinnya gimana tuh mas? Oke gini Nyil, untuk mengaktifkan air terjun ini kita dipompa menggunakan mesin. Jadi kita punya 2 mesin satu waterfall, jadi totalnya kita punya 4 mesin. Oh gitu, iya. Jadi masing-masing air terjun punya reservoir atau tempat cadangan air di bagian bawah, sedangkan bagian atas untuk gravitasi. Jadi airnya muter terus gitu teman, didaur ulang. Banyaknya air yang digunakan juga banyak teman, sekitar 90 kubik.
atau setara 4 kolam renang dewasa. Wah, bukan main. Nah, biar air terjun selalu tampil kinclong, pembersihan juga kudu rutin ya teman. Jadinya kan kita bisa dapat combo spot instagramable, makin cantik with a view deh. Nah, sebelumnya sejumlah negara juga sudah melibatkan teknologi untuk membuat air terjun buatan. Misalnya di Singapura. Ini dia nih, air terjun Rain Vortex yang ngetop dengan nama Jewel di Bandara Changi, Singapura. Rain Vortex ini diklaim sebagai air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia. Ketinggiannya mencapai 40 meter. Rancangan arsitek dunia, Moshe Safdie. Konsepnya juga bikin ternganga loh teman, yaitu taman ajaib. Si air terjun buatan ini dikelilingi hutan dan bukit buatan setinggi 4 lantai dan 2 jalur jalan setapak. Nah, yang ini juga gak kalah menakjubkan loh teman. Air terjun di sebuah gedung pencakar langit di kota Guiyang, Tiongkok. Diklaim sebagai air terjun buatan terbesar di dunia. Buat memompa airnya sampai ke ketinggian 120 meter aja. Biaya operasionalnya sekitar 2 jutaan per jam. Cuma buat urusan mompa airnya aja teman. Super cool. Lapangan basket, tempat gym, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, dan lapangan futsal dalam satu gedung ini. Iya, bener banget. Gedung ini dukung banget konsep hidup sehat. Buat yang hari Jumatnya sibuk cari kegiatan produktif akhir pekan, bisa coba kegiatan olahraga seru bareng keluarga di sini. Jadi, rekreasi bukan cuma happy-happy aja, tapi bikin badan sehat bugar. Selain itu, tempat olahraga ini ramah anak banget. Orang tua olahraga, anak-anak bisa main. Sarana berbagai macam olahraga ini lokasinya ada di Kuningan, Jakarta Selatan. Wah, kebetulan nih, ada yang lagi latihan bulu tangkis. Come on, kita intip latihannya. Hehe. Anak-anak yang baru perdana main bulu tangkis nggak usah khawatir karena ada pelatih ramah yang siap mengajarkan teknik dasarnya. Gerakan bulu tangkis bikin kita bergerak aktif, mulai dari servis, tangkis, dan lompat. Sebenarnya semua anak bisa berlatih bulu tangkis sejak dini. Tapi usia ideal berlatih untuk jadi profesional sekitar 7-8 tahun. Sambil menunggu anaknya latihan bulu tangkis, orang tuanya bisa sambil nge-gym atau latihan kardio nih. Biar ada arahan, tenang, udah ada coach yang akan bantu kita bakar kalori. Sebetulnya kita bisa olahraga dimanapun kalau rajin. Tapi tahu nggak, ternyata workout dan kardio itu berbeda loh. Saat membakar kalori untuk mengurangi berat badan dengan kardio, itu artinya bakar lemak, pakai oksigen. Sedangkan workout sama-sama membakar lemak, tapi tidak menggunakan oksigen. Makanya jumlah lemak yang dibakar antara olahraga kardio dan workout itu berbeda. Tadi udah olahraga masing-masing, sekarang satu keluarga bisa olahraga bareng nih. Ternyata olahraga ini punya banyak manfaat loh. Selain melatih komunikasi dan kerjasama, basket bisa bantu meningkatkan daya tahan otot, pacu kinerja jantung dan paru-paru, serta melatih keseimbangan. Setelah berolahraga, ada yang perutnya manggil-manggil karena lapar. Abis olahraga, beri jeda waktu buat makan ya. Setelah 15-30 menit, kita bisa mulai cemilan ringan berprotein. Olahraganya udah banyak, asupan tubuhnya juga harus pilih-pilih yang sehat dong. Jangan cuma penuh asupan protein hewani, protein nabati juga wajib biar seimbang.
Selain sayur, bisa juga buah-buahan potong. Tapi kalau nggak mau ribet, minum jus juga oke. Wits, Unyil juga nggak mau kalah ikut olahraga nih. Tapi olahraga Unyil beda dari yang lain. Nih, Unyil olahraga angkat beban. Iya, beban angkat galon.